Jiwa terpilih, berhentilah sejenak. Ada perubahan besar yang bergerak memihak kepada Anda saat Anda sedang beristirahat tadi malam. Ini bukan kebetulan. Apa yang akan disampaikan kepada Anda dalam beberapa menit ke depan dapat membuka sesuatu yang sudah bertahun-tahun Anda coba pahami. Dan inilah hal penting yang perlu Anda ketahui sekarang. Apa yang akan terjadi sebentar lagi dapat membuat orang-orang terdekat Anda terdiam tanpa kata. Pada akhir pesan ini, Anda akan mengerti mengapa keluarga Anda perlu melihat perjuangan Anda sebelum mereka dapat menyaksikan perkembangan Anda. Anda juga akan memahami alasan mengapa perjalanan Anda selama ini seolah tersembunyi, serta mengapa momen inilah waktu Anda mulai terlihat oleh banyak orang. Tetaplah membaca hingga selesai. Kita akan menutup pesan ini dengan ketenangan dan kejelasan, membantu Anda melangkah lebih mantap setelah ini. Jika Anda merasakan getaran atau dorongan batin saat membaca ini, seakan ada sesuatu yang bergerak dalam diri Anda, akui itu sebagai tanda bahwa Anda sedang memasuki tahap baru dalam hidup Anda. Berikut adalah kenyataan sederhana yang sering terlewatkan banyak orang. Perubahan besar yang akan terjadi dalam hidup Anda mungkin tidak mudah dipahami oleh mereka yang telah mengenal Anda paling lama. Keluarga Anda telah melihat perjuangan Anda. Mereka menyaksikan air mata Anda, mempertanyakan pilihan Anda, bahkan sebagian mungkin pernah meragukan arah hidup Anda. Namun mereka tidak mengetahui proses panjang yang sedang bekerja di balik layar. Sebentar lagi, saya akan menunjukkan 3 tanda yang menegaskan bahwa keluarga Anda akan menyaksikan sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga. Jiwa terpilih. Mari saya jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ada banyak hal yang mencoba membuat Anda tetap berada pada posisi yang tidak terlihat. Tekanan demi tekanan membuat Anda merasa sendirian. Kesalahan-kesalahan Anda diperbesar, sehingga orang-orang terdekat hanya melihat betapa berat perjuangan Anda, bukan strategi hidup yang sedang terbentuk dengan sangat hati-hati. Anda pernah merasa seperti hanya kegagalan yang terlihat, sementara upaya Anda seolah tak dihiraukan. Tetapi proses ini bukan tentang hukuman, ini tentang penguatan dan penempatan. Anda sedang dipersiapkan untuk sebuah perubahan yang begitu jelas dan kuat, hingga orang-orang yang sebelumnya meragukan, Anda tidak akan bisa mengabaikan perkembangan Anda. Perubahan itu sedang dimulai. Bayangkan ini. Selama Anda merasa tidak terlihat, sebenarnya banyak hal sedang bergerak. Anda merasa bingung, bertanya-tanya mengapa hidup Anda berjalan lebih lambat dibandingkan orang lain dalam keluarga. Anda melihat saudara-saudara menerima penghargaan, rekan-rekan mendapat kesempatan, dan orang lain melaju lebih cepat. Sementara musim hidup Anda terasa panjang dan menuntut kesabaran. Anda bertanya dalam hati, kapan giliran saya? Dan inilah yang perlu Anda pahami. Proses yang Anda jalani selama ini bukan tanpa arah. Ada sesuatu yang sedang disiapkan khusus untuk Anda. Perjalanan hidup Anda selama ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara acak. Ada proses yang dikerjakan dengan sengaja, sebuah pembentukan yang berjalan perlahan namun penuh tujuan. Bayangkan seorang ahli perhiasan yang bekerja di ruang belakang. Di luar, dunia terus bergerak seperti biasa. Orang-orang melintas, terpukau oleh batu-batu berkilau yang mudah ditemukan, tampilan mencolok, dan hasil instan. Mereka membeli apa yang terlihat menarik pada pandangan pertama, terpesona oleh sesuatu yang bersinar cepat, meski kualitasnya biasa saja. Namun di ruang belakang, sang ahli bekerja dengan teliti. Ia mengasah, mengukir, dan menyempurnakan sebuah batu yang sangat berharga. Ia tidak terburu-buru, karena ia tahu bahwa hasil karyanya akan bertahan jauh lebih lama daripada apapun yang dipajang di etalase toko. Nilainya berbeda. Kualitasnya tidak bisa dibandingkan. Itulah perjalanan Anda. Keluarga Anda melihat pintu tertutup itu. Mereka bertanya-tanya mengapa Anda belum tampil di depan umum seperti orang lain. Mereka membandingkan Anda dengan batu-batu murah yang lebih dulu mendapat sorotan. Mereka tidak tahu bahwa Anda sedang dibentuk menjadi sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan mudah. Dan ketika akhirnya Anda keluar ketika hasil perjalanan panjang, Anda mulai terlihat kualitas diri Anda akan membuat mereka benar-benar terpukau. Ada satu hal penting yang sering diabaikan banyak orang ketika menunggu perubahan besar dalam hidup. Masa tersembunyi tidak pernah sia-sia. Setiap doa dalam diam, setiap pengorbanan kecil yang tidak ada satupun orang tahu, setiap keputusan untuk tetap berbuat baik meski tidak ada tepuk tangan. Semua itu memiliki bobot dan dampak. Sekarang, lihat bagaimana semuanya terhubung. Perubahan yang akan terjadi pada hidup Anda bukan hanya tentang diri Anda. Ada kaitan dengan garis keluarga, dengan pola-pola lama yang selama ini tidak disadari. Langkah-langkah kecil yang Anda ambil dalam kesendirian telah membuka jalan yang sebelumnya tertutup. Keberanian Anda untuk bertahan,
bahkan ketika tekanan datang dari mereka yang dekat dengan Anda, menciptakan getaran perubahan yang menjangkau lebih jauh dari yang Anda bayangkan. Bayangkan Anda berdiri di sebuah gerbang besar. Di belakang Anda terdapat pola-pola lama, keterbatasan, ketakutan, tekanan, kebiasaan menunda, dan berbagai bentuk keraguan. Di depan Anda terbentang jalan baru, kebebasan, kejelasan tujuan, ketegasan batin, kesempatan, serta arah hidup yang lebih stabil. Setiap kali Anda memilih keberanian daripada ketakutan, gerbang itu terbuka sedikit lebih lebar. Anda mungkin tidak melihat gerakannya, tetapi proses itu terus berlangsung. Dan ketika akhirnya gerbang itu terbuka sepenuhnya dan waktunya sudah sangat dekat, keluarga Anda tidak hanya akan melihat Anda melangkah masuk, mereka akan melihat Anda menahan pintu itu agar mereka juga dapat melewatinya. Itulah titik perubahan. Itulah momen ketika keterkejutan berubah menjadi pengakuan bahwa perjalanan Anda ternyata membawa dampak besar. Tuliskan 3 pola keluarga yang tidak ingin lagi Anda ulangi. Lalu ucapkan dalam hati, perhentian terjadi pada diri saya. Perubahan mengalir melalui saya. Jalan baru dimulai dari langkah saya. Ada satu hal tentang waktu yang sering tidak disadari keluarga Anda, dan justru disinilah letak keindahannya. Mereka mungkin mempertanyakan proses Anda. Mengapa begitu lama? Mengapa belum ada perkembangan? Kenapa orang lain tampak lebih cepat berhasil? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul dalam percakapan keluarga, dalam bisikan telepon, bahkan terkadang diucapkan langsung kepada Anda. Namun ada satu hal yang tidak mereka lihat. Anda tidak pernah benar-benar tertinggal. Ada proses yang menyelaraskan semuanya, dan proses itu sedang mempersiapkan hasil yang jauh lebih matang daripada apapun yang terlihat cepat. Dan sekarang, waktunya mendekat. Segala sesuatu yang terjadi dalam perjalanan hidup Anda memiliki pola dan strategi yang tidak selalu terlihat. Ada waktu untuk bersiap, dan ada waktu ketika hasil mulai tampak. Musim persiapan harus selesai sebelum musim keberhasilan dapat dimulai. Ada bagian yang tidak pernah dilihat orang lain. Jika keberhasilan Anda datang terlalu cepat, keluarga Anda mungkin akan menganggapnya sebagai keberuntungan, kebetulan, atau sekadar hasil koneksi. Namun karena prosesnya berlangsung lama hingga sesuatu yang tampak mustahil akhirnya menjadi nyata, mereka tidak akan mampu mengabaikan perubahan besar itu. Bayangkan seorang petani yang menanam benih pada musim semi. Tetangganya melewati ladang itu sambil mengejek. Mengapa menanam sekarang? Ikuti kami. Menanamlah pada musim panas saat tanah lebih hangat. Bagi mereka, langkah petani itu terlihat tidak masuk akal. Namun petani tersebut mengetahui hal yang tidak mereka tahu. Tanamannya membutuhkan musim semi agar dapat dipanen pada musim gugur. Jika ia menanam pada musim panas, hasilnya tidak akan ada. Menanam di musim semi berarti bekerja lebih keras, menghadapi kritik, dan tidak terlihat seperti sedang bergerak maju. Namun ketika musim gugur tiba, hasil panennya jauh melampaui mereka yang meragukannya. Mereka mempertanyakan waktunya, tetapi kelimpahannya menjawab semua keraguan. Begitu pula dengan keluarga Anda. Mereka mungkin mempertanyakan waktu Anda, mengapa begitu lama, mengapa belum ada perkembangan, dan mengapa orang lain tampak lebih cepat maju. Namun keberhasilan Anda akan menjawab seluruh pertanyaan itu tanpa perlu penjelasan apapun. Ucapkan dalam hati, waktu saya tepat, hasil saya pasti. Perubahan ini akan terlihat oleh mereka yang pernah meragukan saya. Ketika perubahan besar hadir dalam hidup Anda, itu tidak akan terjadi secara samar. Akan ada pintu-pintu yang terbuka, pintu yang belum pernah diakses siapapun dalam keluarga Anda. Akan muncul kesempatan yang tidak dapat dijelaskan oleh logika, seolah-olah semuanya bergerak melampaui batas situasi Anda saat ini. Dorongan baru akan membawa Anda ke ruang-ruang yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Orang-orang akan melihatnya dan bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Anda sampai di sana? Bagaimana Anda memenuhi syarat untuk itu? Dan jawaban sesungguhnya hanya satu. Perjalanan panjang Anda membawa Anda ke titik itu. Perubahan ini bukan untuk membuat orang lain merasa kecil. Tujuannya bukan menimbulkan kecemburuan, tetapi membuka jalan agar mereka juga ingin berkembang. Ketika mereka melihat sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil terjadi dalam hidup Anda, akan muncul rasa ingin tahu. Pertanyaan itu membuka pintu dialog yang membangun. Dari dialog itulah muncul dorongan untuk berubah. Rangkaian prosesnya selalu sama. Terkejut, bertanya, tertarik, bertransformasi. Perkembangan Anda bukan hanya mengangkat diri Anda sendiri, tetapi juga mengubah arah perjalanan seluruh garis keluarga. Tulislah 3 pintu besar yang ingin Anda buka dalam hidup Anda. Lalu ucapkan dalam hati,
Biarkan langkah saya menjadi terang bagi keluarga saya ketika pintu ini terbuka. Ada satu hal yang sering dilewatkan banyak orang, dan ini sangat mendalam. Luka Anda dapat menyembuhkan luka mereka. Kemenangan Anda dapat menjadi peta jalan bagi mereka. Pengalaman Anda dapat menjadi panduan yang tidak pernah mereka miliki. Setiap perjuangan yang Anda lewati membuat Anda mampu membimbing mereka menghadapi tantangan yang sama. Apapun yang Anda pelajari dari masa-masa sulit itu, kini menjadi bekal untuk mengantar keluarga Anda menuju arah yang lebih baik. Selama ini, Anda dikuatkan dalam diam. Dan kelak, Anda akan mampu menguatkan orang lain secara terbuka. Keluarga Anda mungkin akan mencari Anda bukan untuk merayakan keberhasilan Anda pada awalnya, tetapi untuk memahami bagaimana Anda bisa bertahan melewati semuanya. Disitulah perubahan sesungguhnya dimulai. Cerita hidup Anda akan menjadi tali penuntun bagi mereka. Bayangkan sebuah kisah tentang seseorang yang pernah dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Ia melalui perjalanan panjang penuh kesulitan, termasuk masa-masa terjatuh, disalahpahami, ditinggalkan, dan dilupakan. Namun, ketika ia akhirnya bangkit dan berada di posisi penting, rasa terkejut keluarganya justru menjadi titik awal bagi keselamatan hubungan mereka. Perjalanan berat yang dulu dimaksudkan untuk menjatuhkannya justru berubah menjadi jalan keluar bagi banyak orang di sekelilingnya. Kisah Anda memiliki pola yang sama. Apapun keraguan, kritik, atau sikap meremehkan yang pernah Anda terima, semuanya berubah menjadi bagian dari proses pembentukan yang akhirnya memberi manfaat. Bukan hanya bagi Anda, tetapi juga bagi keluarga Anda dan generasi setelah Anda. Tuliskan satu halaman tentang bagaimana Anda berhasil melewati semua itu. Simpan baik-baik. Ketika keluarga Anda, cepat atau lambat, ingin tahu bagaimana Anda bisa bangkit, Anda sudah memiliki jawabannya. Sekarang, ada sesuatu yang perlu Anda persiapkan, karena ini sangat penting. Saat perubahan besar datang, dan perubahan itu sudah dekat, segala sesuatu dapat bergerak lebih cepat dari perkiraan Anda. Lebih cepat dari rencana, lebih cepat dari kemampuan Anda mengendalikan keadaan. Keluarga Anda akan terkejut, namun Anda pun akan merasakan keterkejutan yang sama, melihat bagaimana pintu-pintu terbuka, peluang datang, dan langkah hidup Anda berubah dengan cepat. Percepatan ini bukan kebetulan, ada waktunya tersendiri. Setiap kemajuan yang cepat akan terasa selaras, karena sudah dijadwalkan melalui proses panjang yang Anda jalani. Namun ada satu peringatan penting. Jika karakter Anda tidak cukup matang saat perubahan besar itu tiba, Anda bisa kewalahan oleh besarnya hasil yang datang sekaligus. Inilah alasan mengapa masa persiapan tidak boleh dilewatkan begitu saja. Anda sedang dibangun seperti akar pohon yang harus cukup kuat untuk menopang buah yang tiba-tiba tumbuh lebat. Anda sedang diperkuat dari dalam agar mampu menahan struktur besar yang akan berdiri di atas fondasi Anda. Ketika keluarga Anda melihat perkembangan yang terjadi pada diri Anda, mereka mungkin tidak melihat tahun-tahun persiapan yang tersembunyi. Mereka hanya melihat ledakan keberhasilan. Namun Anda tahu prosesnya. Anda ingat setiap langkah diam-diam yang membentuk Anda. Kesadaran itu akan menjaga Anda tetap rendah hati, tetap bersyukur, dan tetap berpijak pada sikap yang bijaksana. Itulah kunci agar apapun yang Anda raih dapat bertahan lama. Karakter harus sejalan dengan tanggung jawab. Akar harus cukup kuat untuk menopang pertumbuhan. Jika tidak, perubahan yang terlalu cepat bisa runtuh dengan sendirinya. Dan ingatlah, kejelasan menghasilkan tindakan, dan tindakan membawa Anda kepada perkembangan nyata. Berikut tugas sederhana untuk 7 hari ke depan, bukan sekadar saran, melainkan langkah nyata untuk menyelaraskan diri dengan energi perubahan yang sedang mendekat. Deklarasi pagi. Ucapkan 5 kalimat ini setiap pagi. Saya dipersiapkan untuk membawa dampak besar bagi generasi saya. Pilihan baik yang saya ambil memutus pola lama dalam keluarga saya. Perkembangan saya akan mengejutkan mereka yang dulu meragukan saya. Cerita, saya menguatkan dan menyembuhkan mereka yang menyaksikannya. Setiap langkah kemajuan saya membawa manfaat bagi banyak orang. Fokuskan perhatian Anda pada perjalanan batin dan perkembangan diri. Luangkan waktu minggu ini untuk merenungkan langkah-langkah hidup yang telah membawa Anda sampai ke titik ini, serta arah yang ingin Anda tuju selanjutnya. 1. Refleksi mingguan. Bacalah ulang pengalaman hidup yang pernah membentuk Anda, baik hal baik maupun hal sulit. Renungkan apa saja yang diam-diam menguatkan Anda. Sadari bahwa setiap proses memiliki waktunya masing-masing. 2. Aksi perawatan diri. Pilih satu waktu dalam minggu ini untuk melewatkan 1 kali makan, lalu gunakan waktu tersebut untuk duduk tenang, menenangkan pikiran, dan memusatkan perhatian pada keluarga Anda.
Bayangkan mereka dengan hati yang lebih lembut, lebih terbuka, dan lebih siap menerima kisah Anda saat Anda membagikannya nanti. 3. Melepaskan luka lama. Tulislah nama setiap anggota keluarga yang pernah meragukan, mengkritik, atau meremehkan Anda. Bacakan kalimat pengampunan dengan suara lembut untuk masing-masing nama. Setelah itu, bakar kertas tersebut sebagai simbol bahwa Anda melepaskan beban emosional yang pernah Anda simpan. Biarkan asapnya menjadi tanda bahwa Anda siap melangkah tanpa membawa luka lama. 4. Menjaga suasana batin. Selama 7 hari, coba hindari keluhan, drama masa lalu, atau pemicu negatif lainnya. Dengarkan hanya hal-hal yang menenangkan batin, musik lembut, bacaan positif, atau kata-kata yang membawa kelegaan. Biarkan ruang di sekitar Anda dipenuhi harapan, bukan kepahitan. 5. Menyebarkan kebaikan. Pilih satu anggota keluarga untuk Anda bantu secara sederhana minggu ini. Tidak perlu besar, yang penting tulus. Anggap tindakan Anda sebagai tanda bahwa Anda tetap berkelimpahan, apapun keadaan Anda saat ini. 6. Menyusun cerita Anda. Tulislah dengan jelas apa yang akan Anda katakan ketika keluarga Anda suatu hari bertanya, bagaimana semua ini bisa terjadi pada Anda. Siapkan cerita Anda agar kelak Anda dapat menyampaikannya dengan tenang, runtut, dan penuh kejujuran. 7. Jurnal rasa syukur. Setiap malam, tulislah 3 hal kecil yang mendekatkan Anda pada perubahan besar. Latih mata Anda untuk melihat perkembangan, bahkan dalam bentuk yang paling sederhana. 8. Doa hening untuk sesama. Pilih 3 anggota keluarga dan sebut nama mereka dalam hati setiap hari. Harapkan yang terbaik bagi mereka. Bayangkan pencapaian Anda di masa depan dapat menjadi jembatan yang membantu mereka tumbuh bersama Anda. 9. Pernyataan terbuka. Sampaikan kepada satu anggota keluarga bahwa sesuatu yang baik akan segera terjadi dalam hidup Anda. Katakan bahwa Anda ingin mereka tahu lebih dulu, agar kelak mereka ingat bahwa Anda sudah merasakannya sejak awal. 10. Deklarasi positif. Ucapkan kalimat-kalimat berikut dengan suara lantang, penuh keyakinan. Saya percaya bahwa keterkejutan keluarga saya kelak akan berubah menjadi kebanggaan. Saya menerima peluang yang datang tiba-tiba dan perkembangan yang tak terduga. Saya melepaskan batasan keluarga, pola lama, dan ketakutan yang diwariskan. Saya melangkah sebagai pribadi yang memutus rantai kebiasaan negatif dan membawa perubahan positif. Apapun yang dulu dimaksudkan untuk menjatuhkan saya kini menjadi bukti kekuatan saya. Saya menerima kebijaksanaan untuk menjaga setiap peningkatan yang saya terima. Saya menutup setiap ucapan negatif yang pernah diarahkan kepada saya. Saya percaya bahwa keputusan baik saya akan berdampak hingga generasi mendatang. Keraguan berubah menjadi keyakinan, kritik menjadi dukungan, dan pertanyaan menjadi cerita yang menginspirasi. Saya mengakhiri kebingungan dan keterlambatan. Saya membuka jalan bagi kejelasan dan percepatan. Keberhasilan saya tidak hanya untuk diri saya, tetapi juga untuk membuka jalan bagi keluarga saya. Saya menerima strategi yang tepat untuk setiap peluang dan keputusan. Saya percaya bahwa keluarga saya akan menyaksikan hal-hal yang tampak mustahil berubah menjadi nyata. Saya meninggalkan kesombongan, kebutuhan untuk pembuktian, dan sikap defensif. Saya memilih kerendahan hati yang menguatkan karakter saya. Luka saya menjadi harapan bagi mereka, cerita saya menjadi panduan, dan kemenangan saya menjadi undangan bagi perubahan positif. Saya percaya bahwa waktu saya telah tiba, dan saya siap menyambutnya. Hidup memiliki ritmenya sendiri. Setiap proses, setiap langkah, dan setiap perubahan selalu terjadi pada waktunya. Dengan pemahaman ini, saya membuka diri untuk menerima dukungan dan penerimaan dari keluarga, terutama dari mereka yang dulu meragukan saya. Semoga hati yang dahulu tertutup, kini perlahan melunak. Saya menyadari bahwa masa ini akan melahirkan kisah yang bertahan jauh lebih lama daripada keberadaan saya sendiri. Apapun yang kelak mengejutkan keluarga saya, biarlah itu menjadi jembatan yang membawa mereka lebih dekat kepada pemahaman baru tentang diri saya, perjalanan saya, dan kekuatan yang membentuk saya selama ini. Kini saya menenangkan diri, menarik napas panjang, lalu menyatukan seluruh pikiran dan perasaan. Dengan hati penuh syukur, saya menerima setiap pelajaran, waktu yang tepat, dan peristiwa yang mempertemukan saya dengan momen yang sedang saya jalani sekarang. Saya memilih untuk menerima segala kebaikan yang sedang menuju ke hidup saya. Saya percaya bahwa perubahan besar yang akan terjadi tidak dimaksudkan untuk memecah belah, melainkan untuk menunjukkan bahwa proses panjang yang saya jalani akhirnya membuahkan hasil. Saya berharap keluarga saya dapat menyaksikan betapa setianya perjalanan ini membentuk saya
dan bahwa kisah saya kelak bisa menjadi undangan bagi mereka untuk mengenal sisi lain dari kehidupan dan pertumbuhan diri. Saya melepaskan setiap batasan keluarga, pola lama yang menghambat, serta keyakinan negatif yang pernah diwariskan kepada saya. Kini saya menerima identitas baru yang lebih kuat, lebih jelas, dan lebih percaya diri. Saya memilih untuk berjalan dengan karakter yang matang dan hati yang siap untuk berkembang. Saya juga melepaskan segala bentuk persaingan, kecemburuan, serta kebiasaan membandingkan diri. Sebagai gantinya, saya membuka ruang untuk persatuan, saling mendukung, dan kebahagiaan yang tulus atas keberhasilan satu sama lain. Saya percaya bahwa ketika saya meningkat, saya dapat membantu mendorong keluarga saya ikut terangkat. Keputusan baik yang saya ambil hari ini mungkin membuka pintu bagi anggota keluarga yang bahkan belum saya temui. Saya berharap peluang datang mendekat. Saya berharap pertemuan penting terbuka. Saya berharap sumber daya yang selama ini tertahan akhirnya mengalir. Dan saya berharap saya diberikan kebijaksanaan untuk mengelola segalanya dengan rendah hati. Pada saat yang sama, saya berdoa dalam hati untuk keluarga saya. Semoga mereka siap menyaksikan hal baik yang akan terjadi. Semoga keraguan mereka melembut. Semoga pandangan mereka terbuka. Semoga perubahan saya justru menjadi alasan mereka ikut tumbuh, bukan menjauh. Saya menutup doa batin ini dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang baik sedang bergerak mendekat. Saya percaya bahwa perubahan itu nyata. Bukan sekadar gambaran abstrak di dalam pikiran atau harapan kosong yang digantungkan pada langit. Ia adalah sesuatu yang perlahan, tapi pasti mendekat, mengetuk pintu kehidupan, menunggu untuk disambut dengan keberanian dan hati yang terbuka. Dan pada momen ini, saya memilih untuk menyambutnya sepenuhnya. Perubahan, dalam segala bentuknya sebesar apapun, sekecil apapun adalah bagian alami dari perjalanan ini. Ada saat-saat ketika perubahan datang dengan langkah lembut, nyaris tidak terdengar, seperti embusan angin pagi yang menyapa tanpa permisi. Ada kalanya ia datang seperti gelombang besar yang memecah ketenangan, menghadirkan kejutan yang mengguncang. Namun apapun bentuknya, perubahan selalu membawa pesan bahwa kita sedang bergerak dari versi lama diri kita menuju versi yang lebih kuat, lebih dalam, dan lebih sejati. Jika kalimat-kalimat ini menyentuh sisi terdalam diri Anda, anggaplah ini sebagai undangan untuk menyatakan kesiapan Anda. Sebuah undangan bukan dari saya, tetapi dari perjalanan kehidupan yang telah lama menunggu respons Anda. Sebuah panggilan halus yang mengatakan, inilah waktunya. Kini giliran Anda untuk melangkah. Kadang-kadang, hanya diperlukan satu kalimat yang tepat untuk menggoyahkan sesuatu yang telah lama beku dalam diri. Satu rangkaian kata yang mampu memantik ulang nyala yang sempat meredup. Jika apa yang Anda baca saat ini membuat dada Anda hangat, membuat Anda menarik napas lebih dalam, atau membuat Anda terdiam sejenak, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa ada sesuatu dalam diri Anda yang sedang membuka mata. Ungkapkan niat baik Anda. Tidak harus keras, tidak harus diumumkan kepada dunia, tidak perlu dramatis. Cukup ucapkan dalam hati, bahkan dalam bisikan yang hanya Anda sendiri yang mendengar, bahwa Anda siap tumbuh, siap berubah, siap melepaskan beban lama, cara lama, dan luka lama yang tidak lagi memiliki tempat dalam perjalanan baru yang sedang Anda masuki. Bagikan hal baik ini kepada anggota keluarga yang membutuhkannya, atau kepada seseorang yang pernah berjalan bersama Anda. Barangkali Anda tidak tahu bagaimana kalimat sederhana dapat mengubah arah hidup seseorang. Kadang, satu paragraf saja cukup untuk membuat orang lain merasa dilihat, didengar, dan dipahami. Jadilah bagian dari komunitas orang-orang yang sedang bertumbuh. Komunitas itu tidak harus kelompok besar, forum formal, atau ruang pertemuan tertentu. Bahkan satu percakapan kecil dengan orang yang mengerti, satu hubungan yang mendukung, atau satu hubungan batin dengan diri sendiri, sudah bisa disebut komunitas. Yang terpenting adalah Anda tidak lagi merasa sendirian dalam upaya memperbaiki diri, memperluas wawasan, dan menata masa depan. Seiring waktu, Anda akan bertemu orang-orang yang sedang menemukan strategi baru untuk menjalani kehidupan, sama seperti Anda. Mereka mencari cara untuk menjadi lebih kuat, lebih dewasa, lebih stabil, dan lebih selaras dengan tujuan mereka. Mereka tidak lagi mengejar pembuktian diri, melainkan pemahaman diri. Mereka tidak lagi berlari dari luka, tetapi belajar duduk bersama luka itu hingga pelan-pelan berubah menjadi hikmah. Anda tidak pernah dimaksudkan untuk menjalani perjalanan ini sendirian. Meskipun ada fase di mana Anda harus berjalan diam-diam, menyembunyikan pergulatan batin, atau menyimpan air mata agar tidak dilihat siapapun, bukan berarti perjalanan Anda sendiri. Setiap manusia pada akhirnya
melalui titik-titik berat itu. Walau dengan wajah yang berbeda dan cerita yang tidak sama, namun pengalaman-pengalaman itu menjalin benang merah yang menyatukan kita dalam kemanusiaan. Melangkahlah dengan berani. Bukan karena Anda tidak takut, melainkan karena Anda memilih untuk terus berjalan meskipun rasa takut itu masih ada. Keberanian bukan berarti ketiadaan rasa gentar. Keberanian adalah kemampuan untuk tetap memijakkan kaki ke tanah yang baru. Saat bagian dalam diri Anda berbisik untuk kembali ke zona nyaman, ucapkan hal yang membangun kepada diri sendiri terlebih dahulu, lalu kepada dunia. Kata-kata memiliki kekuatan yang sering kita remehkan. Sebuah kalimat yang Anda ulangi setiap hari dapat membentuk pola pikir Anda. Sebuah kalimat yang Anda bisikkan kepada orang lain dapat mengubah bagaimana mereka melihat hidup. Dalam dunia yang penuh kebisingan ini, memilih untuk berbicara dengan kebaikan adalah tindakan radikal. Ingatlah, perubahan besar yang akan datang mungkin mengejutkan keluarga Anda. Tidak semua orang siap menerima versi baru diri Anda. Ada yang akan diam, ada yang kebingungan, ada yang bertanya-tanya dalam hati, bagaimana bisa ia berubah sejauh ini? Perubahan Anda mungkin memecahkan pola lama yang telah mereka kenal bertahun-tahun. Dan itu wajar. Mereka tidak salah. Mereka hanya belum sempat memahami proses yang terjadi di dalam diri Anda. Namun pada akhirnya, perubahan itu akan menunjukkan betapa kuatnya perjalanan yang telah Anda jalani. Saat mereka melihat ketenangan Anda, cara Anda mengambil keputusan baru, keberanian Anda dalam melangkah, atau keteguhan Anda dalam menentukan batas, mereka akan menyadari bahwa Anda tidak tiba di titik ini secara tiba-tiba. Mereka akan mengerti bahwa Anda digerakkan oleh sesuatu yang sudah lama Anda perjuangkan, sesuatu yang tumbuh perlahan di dalam diri Anda pada saat mereka mungkin tidak memperhatikannya. Perjalanan perubahan tidak pernah berupa garis lurus. Ada masa-masa ketika Anda merasa melesat jauh, lalu tiba-tiba berhenti. Ada momen ketika Anda merasa sangat kuat, lalu mendadak runtuh oleh hal sepele. Ini bukan kegagalan, ini ritme alami pertumbuhan. Tidak ada pohon yang selalu tumbuh ke atas tanpa jeda. Tidak ada laut yang selalu tenang. Tidak ada matahari yang selalu bersinar tanpa pernah tertutup awan. Begitu pula dengan manusia. Di tengah perjalanan ini, Anda akan mendapati diri Anda tersandung berkali-kali. Ada kalanya Anda kembali meragukan diri. Ada kalanya Anda merasa tidak sanggup. Ada kalanya luka lama muncul kembali tanpa permisi, seakan ingin menguji apakah Anda sudah benar-benar sembuh. Namun yang membedakan Anda saat ini dengan diri Anda di masa lalu adalah, kini Anda memilih untuk bangkit dengan kesadaran yang jauh lebih matang. Anda tidak lagi bangkit karena terpaksa, tetapi karena Anda tahu nilai diri Anda. Anda tahu bahwa Anda layak untuk melanjutkan. Anda layak untuk tiba di puncak-puncak baru. Anda layak untuk menikmati ketenangan yang selama ini hanya Anda bayangkan dari kejauhan. Dalam perjalanan panjang ini, Anda mungkin menyadari bahwa setiap peristiwa yang pernah Anda anggap sebagai penghalang ternyata memiliki tempatnya sendiri di dalam puzzle kehidupan. Apa yang dahulu Anda keluhkan, kini Anda pahami sebagai pondasi. Apa yang dahulu Anda sebut sebagai beban, kini Anda sadari sebagai latihan. Dan apa yang dahulu Anda sebut sebagai kehilangan, kini Anda lihat sebagai ruang kosong yang perlu dibersihkan agar hal-hal baru dapat masuk. Pengalaman hidup Anda bukanlah serangkaian kesalahan. Ia adalah serangkaian penyesuaian. Pertumbuhan tidak pernah terjadi tanpa gesekan. Karakter tidak pernah terbentuk tanpa tekanan. Ketenangan tidak pernah muncul tanpa riak-riak yang pernah Anda lalui. Dan kini, Anda sedang memasuki fase di mana semua yang Anda pelajari mulai menunjukkan hasil. Ketika Anda mulai membuka diri terhadap perubahan, sesuatu dalam batin Anda ikut bergerak. Pada awalnya, mungkin terasa samar seperti getaran halus yang nyaris tidak terdengar, seperti napas yang belum Anda sadari hadirnya. Namun semakin Anda memperhatikannya, semakin jelas bahwa ada kekuatan yang sedang bekerja di dalam diri Anda. Sebuah kekuatan yang tidak meminta Anda untuk menjadi orang lain, tetapi justru mengajak Anda untuk kembali menjadi diri Anda yang sesungguhnya. Ada banyak orang yang menjalani hidup tanpa menyadari bahwa setiap perubahan besar selalu dimulai dari kesediaan yang kecil, kesediaan untuk mendengarkan suara hati, kesediaan untuk memperbaiki cara berpikir, kesediaan untuk menerima bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan. Dan Anda, pada tahap ini, mulai memahami bahwa kesediaan itu sendiri sudah merupakan sebuah bentuk kemajuan. Anda mungkin pernah melewati malam-malam panjang ketika pikiran dipenuhi pertanyaan. Apakah saya benar-benar bisa berubah? Apakah saya sudah cukup kuat? Ke arah mana hidup saya sedang dituntun? Pertanyaan-pertanyaan itu bukan tanda kelemahan. Justru,
Pertanyaan seperti itu adalah bukti bahwa Anda sedang mengalami pertumbuhan yang signifikan. Orang yang tidak merenung biasanya tidak pernah melangkah jauh, tetapi Anda, dengan keberanian untuk mempertanyakan, sesungguhnya sedang menyiapkan ruang bagi kebijaksanaan untuk masuk. Pada tahap ini, biarkan diri Anda memahami satu hal penting. Perubahan tidak selalu terasa nyaman, tetapi selalu membawa pesan. Ada pesan yang menuntun Anda untuk meninggalkan sesuatu. Ada pesan yang mengundang Anda untuk menerima hal baru. Ada pesan yang mengingatkan Anda bahwa diri Anda berharga dan layak melangkah menuju kehidupan yang lebih damai. Dan seringkali, perubahan itu tidak hanya berdampak kepada diri Anda sendiri, tetapi juga kepada orang-orang di sekitar Anda. Ketika Anda mulai tumbuh, lingkungan Anda mulai merasakannya. Ketika Anda mulai menetapkan batasan, orang-orang akan mulai memperhatikan betapa seriusnya Anda menjaga diri. Ketika Anda mulai menyembuhkan luka batin, energi Anda pun berubah lebih ringan, lebih jernih, lebih kuat. Ada keluarga yang akan terkejut. Ada teman yang akan heran. Ada orang-orang yang bahkan mungkin mempertanyakan langkah-langkah baru Anda. Ini bukan karena mereka meremehkan Anda, melainkan karena mereka tidak terbiasa melihat Anda berdiri setegap ini, berbicara sejelas ini, dan memegang kendali atas hidup Anda sedalam ini. Perubahan yang terjadi di dalam diri Anda seringkali terlihat jauh lebih terang dari luar, dan ini dapat membuat orang lain terdiam, terkejut, atau mencoba memahami ulang siapa Anda sebenarnya. Namun ingatlah, Anda tidak berkewajiban menjelaskan pertumbuhan Anda kepada siapapun. Pertumbuhan Anda adalah perjalanan pribadi, dan tidak semua orang akan mengerti tujuannya, tetapi mereka akan melihat hasilnya. Pelan namun pasti, perubahan Anda akan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dan di tengah perjalanan ini, penting bagi Anda untuk tetap terhubung dengan diri sendiri. Dengarkan kelelahan Anda. Hormati batas Anda. Hargai proses Anda. Anda tidak harus selalu kuat setiap hari, cukup hadir, cukup jujur kepada diri sendiri, dan cukup berjalan meski langkahnya kecil. Anda sedang memasuki fase hidup yang berbeda. Fase di mana Anda mulai sadar bahwa masa lalu tidak lagi memegang kendali penuh. Fase di mana Anda berhenti membiarkan keraguan menentukan arah hidup Anda. Fase di mana Anda mulai melihat kemungkinan baru yang sebelumnya tidak tampak. Anda tidak bergerak tanpa tujuan. Anda tidak berubah tanpa alasan. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disiapkan untuk Anda. Sesuatu yang akan mengangkat Anda ke tingkat kedewasaan batin yang lebih dalam. Dan ketika perubahan itu akhirnya terlihat jelas, ketika kebangkitan Anda menjadi nyata, ketika cahaya Anda mulai bersinar lebih terang daripada luka-luka masa lalu, saat itulah banyak orang akan benar-benar melihat siapa Anda sekarang. Mereka mungkin terkejut. Mereka mungkin kehabisan kata. Mereka mungkin tidak menyangka bahwa Anda dapat berubah sedalam ini. Tetapi Anda tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Perjalanan Anda dimulai jauh sebelum mereka menyadarinya. Perjalanan itu dimulai ketika Anda memilih untuk mengakhiri diam, memilih untuk memulihkan diri, dan memilih untuk memberikan kesempatan baru kepada hidup Anda sendiri. Dan itu adalah salah satu keputusan paling berani yang pernah Anda buat. Setelah Anda menyadari bahwa perubahan dalam diri Anda tidak bisa lagi dihentikan, akan muncul satu fase penting dalam perjalanan batin. Fase penataan ulang. Fase ini tidak selalu dramatis, tetapi ia memiliki kekuatan yang perlahan mengubah cara Anda memandang dunia dan diri Anda sendiri. Pada fase ini, Anda mulai menyadari bahwa beberapa hal yang dulu Anda anggap penting ternyata tidak lagi memiliki bobot yang sama. Ada percakapan yang dulu menguras energi, kini terasa ringan untuk ditinggalkan. Ada kebiasaan lama yang dulu Anda ikuti tanpa berpikir, kini tampak tidak lagi selaras dengan Anda. Ada orang-orang yang dulu Anda kejar pengakuannya, kini tidak lagi memiliki tempat dalam ruang batin Anda yang baru. Dan itulah pertanda bahwa Anda sedang bertumbuh. Pertumbuhan sejati bukan hanya terlihat dari apa yang Anda tambahkan dalam hidup, tetapi juga dari apa yang berani Anda lepaskan. Disinilah Anda mulai menemui sebuah pemahaman baru. Tidak semua hal yang hilang dari hidup Anda adalah kerugian. Terkadang, hilangnya sesuatu justru membuka jalan bagi sesuatu yang lebih baik. Terkadang, pintu yang tertutup adalah perlindungan. Terkadang, penolakan adalah pengalihan menuju arah yang lebih tepat. Anda mulai menjadi lebih bijak dalam menafsirkan kejadian-kejadian di sekitar Anda. Anda tidak lagi terburu-buru menyimpulkan, tidak lagi tergesa-gesa menilai, dan tidak lagi mudah terombang-ambing oleh keadaan. Anda belajar menunggu, Anda belajar mendengarkan, Anda belajar memahami bahwa waktu memiliki caranya sendiri untuk mengungkap kebenaran. Pada fase ini, Anda juga mulai menyadari betapa berharganya ketenangan. Ketenangan bukan berarti tidak ada masalah. Ketenangan berarti Anda tidak lagi dikendalikan oleh masalah.
Anda mungkin masih mengalami situasi yang menantang, tetapi cara Anda menanggapinya berubah. Anda tidak lagi reaktif. Anda tidak lagi panik. Anda tidak lagi menganggap setiap hal sebagai ancaman. Anda mulai merespons kehidupan dengan cara yang lebih jernih dan dewasa. Perubahan yang terjadi di dalam diri Anda menjadi fondasi baru yang jauh lebih kuat daripada yang Anda miliki sebelumnya. Dan kekuatan ini bukan hanya terlihat oleh Anda, orang lain pun mulai merasakannya. Beberapa orang akan menghormati Anda. Beberapa mungkin menjauh. Beberapa mungkin kebingungan melihat versi baru Anda. Ini wajar. Anda sedang bergerak ke tempat yang lebih tinggi, dan tidak semua orang akan siap mengikuti perjalanan tersebut. Namun yang pasti, perubahan Anda akan mulai mempengaruhi hubungan-hubungan di sekitar Anda. Tidak selalu dengan cara yang keras, tetapi seringkali dengan cara yang sunyi. Cara Anda berbicara lebih tenang, cara Anda memilih kata-kata lebih bijak, cara Anda menghadapi kesulitan lebih sabar, keheningan yang Anda hasilkan mulai mengubah dinamika di sekeliling. Anda akan melihat bahwa beberapa anggota keluarga diam-diam mulai memperhatikan Anda. Mereka mungkin tidak berkata apa-apa, tetapi mereka menyaksikan keteguhan Anda. Mereka melihat Anda berusaha memperbaiki diri. Mereka melihat Anda bangkit dari pengalaman yang melukai. Mereka melihat Anda menjadi seseorang yang lebih mantap dan berakar. Dan perlahan, perubahan Anda menjadi inspirasi. Tidak melalui ceramah, tidak melalui nasihat yang dipaksakan, tetapi melalui contoh nyata dari kedewasaan batin yang Anda bawa. Inilah kekuatan sejati, ketika kehadiran Anda sendiri menjadi pelajaran bagi orang lain. Di tengah semua itu, ingatlah bahwa perjalanan Anda masih panjang. Kebangkitan Anda bukanlah peristiwa satu malam. Ia adalah rangkaian dari ribuan langkah kecil yang Anda ambil, kadang dengan keyakinan penuh, kadang dengan keraguan, tetapi tetap melangkah. Anda tidak sedang berusaha menjadi sempurna. Anda sedang berusaha menjadi utuh. Dan ini adalah perjalanan yang jauh lebih indah daripada sekadar pencapaian lahiriah. Anda sedang memperbaiki dasar diri Anda, memperhalus cara Anda merasakan dunia, dan memperdalam hubungan Anda dengan nilai-nilai yang benar-benar penting. Akan tiba saatnya ketika orang-orang yang meragukan Anda akan mulai bertanya-tanya, bagaimana ia bisa berubah sejauh ini? Bagaimana ia bisa setenang itu? Bagaimana ia bisa bangkit dari hal-hal yang menghancurkan banyak orang lain? Mereka mungkin tidak memahami proses panjang yang Anda lalui, tetapi mereka akan menangkap hasilnya. Dan ketika perubahan besar Anda akhirnya mencapai titik puncak, ketika Anda berdiri pada fase hidup yang jauh lebih kokoh dan penuh cahaya, reaksi orang-orang di sekitar Anda akan sangat beragam. Ada yang merayakan bersama Anda, ada yang diam-diam bangga, ada yang cemburu, ada yang mulai menjaga jarak karena merasa tidak lagi sefrekuensi, ada yang justru ingin belajar dari Anda. Tetapi tidak peduli apa respons mereka, satu hal akan selalu benar. Anda telah melewati perjalanan yang tidak semua orang sanggup jalani. Anda menghadapi kesunyian, Anda menghadapi ketakutan, Anda menghadapi diri Anda sendiri, dan Anda berdiri kembali. Memasuki fase berikutnya dari perjalanan batin Anda, ada satu perubahan besar yang mulai terasa jelas. Anda mulai mengenali nilai diri Anda dengan cara yang belum pernah Anda sadari sebelumnya. Ini bukan tentang kesombongan atau merasa lebih unggul, ini adalah kesadaran bahwa Anda memiliki hak penuh untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan baik. Untuk waktu yang lama, mungkin Anda terbiasa meremehkan diri sendiri. Mungkin Anda terlalu sering membiarkan orang lain menentukan batas Anda. Mungkin Anda pernah menganggap bahwa kebutuhan dan perasaan Anda bukanlah sesuatu yang penting. Tetapi kini, perlahan-lahan, Anda mulai melihat diri Anda dari sudut pandang yang lebih sehat. Anda mulai memperlakukan diri sendiri dengan rasa hormat. Anda mulai membedakan mana yang layak Anda pertahankan dan mana yang perlu Anda lepaskan. Anda mulai berani mengatakan tidak kepada hal-hal yang dulu Anda terima begitu saja. Dan dari sinilah kehidupan Anda mulai tertata ulang secara otomatis. Nilai diri adalah fondasi, bukan sesuatu yang tampak, tetapi sesuatu yang memengaruhi semua yang tampak. Ketika Anda belajar menghargai diri sendiri, pilihan Anda berubah. Cara Anda berbicara berubah. Cara Anda menetapkan batas berubah. Cara Anda merespons tekanan berubah. Bahkan cara Anda mencintai orang lain juga berubah. Perubahan ini sering terlihat kecil dari luar, tetapi dampaknya besar. Secara perlahan, Anda menarik situasi dan hubungan yang lebih sehat, lebih tulus, dan lebih selaras. Sementara itu, hubungan lama yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan Anda mulai memudar. Bukan karena Anda membencinya, tetapi karena frekuensi Anda sudah bergerak ke tempat yang berbeda. Dan inilah bagian yang sering terasa paling sulit.
Ketika Anda mulai tumbuh, tidak semua orang akan ikut tumbuh bersama Anda. Beberapa orang akan merasa nyaman dengan versi lama Anda. Beberapa mungkin menuntut Anda kembali menjadi diri Anda yang dulu. Beberapa mungkin merasa kehilangan kendali atas Anda ketika Anda mulai menetapkan batas-batas yang sehat. Tetapi perubahan tidak meminta persetujuan siapapun. Anda tidak berkewajiban mengecilkan diri demi membuat orang lain nyaman. Anda tidak harus berhenti berkembang demi menjaga pandangan orang lain. Anda tidak perlu menahan diri hanya karena ada yang takut melihat Anda melangkah maju. Pada titik ini, Anda akan mulai melihat perbedaan antara dua jenis orang dalam hidup Anda. Mereka yang mendukung perkembangan Anda, dan mereka yang takut pada perkembangan Anda. Yang mendukung tidak selalu banyak jumlahnya, tetapi energinya sangat kuat. Mereka adalah orang-orang yang melihat potensi Anda, bahkan ketika Anda sendiri belum menyadarinya. Mereka ingin Anda berhasil bukan karena itu menguntungkan mereka, tetapi karena mereka tulus ingin melihat Anda bahagia dan berkembang. Sementara itu, mereka yang merasa terancam oleh pertumbuhan Anda bukanlah musuh. Mereka hanya belum mampu menghadapi kenyataan bahwa perubahan Anda memaksa mereka untuk bercermin pada diri mereka sendiri. Terkadang, melihat orang lain bertumbuh membuat seseorang sadar bahwa ia sendiri sudah lama berhenti berkembang. Namun apapun reaksinya, perjalanan ini tetap milik Anda. Anda sedang bergerak menuju hidup yang lebih penuh makna, dan tidak ada yang boleh menghalangi itu. Setiap langkah yang Anda ambil, sekecil apapun, adalah bentuk penghargaan terhadap diri Anda. Anda sedang menyembuhkan bukan hanya masa lalu Anda, tetapi juga masa depan Anda. Pada fase ini, Anda juga mulai merasakan hubungan yang lebih jernih dengan hidup. Anda tidak lagi memaksakan kehendak, tetapi juga tidak pasif. Anda belajar membiarkan hidup mengalir sambil tetap mengambil tanggung jawab penuh atas langkah-langkah Anda. Anda mulai memperhatikan tanda-tanda kecil yang dulu Anda abaikan seperti energi yang terasa berbeda di sekitar orang tertentu, perasaan tidak nyaman yang muncul saat ada yang melanggar batas Anda, atau intuisi lembut yang memberi sinyal ketika sesuatu tidak tepat. Anda semakin peka terhadap dinamika batin Anda sendiri. Inilah yang disebut dengan kesadaran meningkat, bukan sesuatu yang ajaib, tetapi hasil dari kerja batin yang tekun dan berkelanjutan. Semakin dalam Anda memahami diri Anda, semakin mudah Anda membaca dunia di sekitar Anda. Pada akhirnya, Anda akan tiba di titik di mana Anda tidak lagi menunggu orang lain untuk mengakui perubahan Anda. Anda tidak lagi mencari validasi. Anda tidak lagi menyesuaikan diri demi diterima. Anda mulai berdiri dengan tenang dalam keyakinan Anda sendiri. Anda mulai berjalan dengan mantap, meskipun tidak ada yang melihat. Anda mulai menata hidup Anda dari dalam keluar, bukan sebaliknya. Dan disinilah bagian yang sering tak terelakkan. Perubahan besar ini perlahan mulai terlihat oleh keluarga Anda. Beberapa mungkin terkejut, beberapa mungkin bangga, dan beberapa mungkin bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri Anda. Namun apapun tanggapan mereka, perubahan Anda berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Anda sedang menjadi versi diri Anda yang lebih kuat, lebih sadar, lebih matang, dan lebih berakar. Dan perjalanan ini masih jauh dari selesai. Pada akhirnya, perjalanan ini membawa Anda pada satu kesadaran yang tak dapat dipungkiri. Pertumbuhan sejati selalu dimulai dari dalam diri, jauh sebelum terlihat oleh siapapun di luar sana. Anda telah melewati lapisan-lapisan lama yang pernah menahan Anda, menghadapi kenyataan yang mungkin tidak selalu nyaman, dan memilih untuk tetap melangkah meskipun jalannya tidak selalu jelas. Itu sendiri sudah merupakan kemenangan. Perubahan yang Anda bangun bukanlah perubahan yang muncul dalam sekejap. Ia terbentuk dari keberanian kecil yang Anda kumpulkan setiap hari, keberanian untuk jujur pada diri sendiri, untuk menetapkan batas, untuk melepaskan hal yang tak lagi sejalan, dan untuk menerima bahwa diri Anda layak tumbuh. Semua yang Anda lakukan, sekecil apapun, adalah bukti bahwa Anda sedang berjalan menuju versi diri yang lebih kuat. Dan sekarang, setelah seluruh perjalanan panjang ini, tibalah saatnya untuk menutup bagian ini dengan ketenangan yang sama dalamnya seperti niat awal Anda.